Hai, apa kabar? Ketemu lagi dengan Ica di obrolan telco. Asik nih, kita mau ketemu lagi sama narasumber aku. Dia itu salah satu CEO di retail terbesar di Indonesia, Era Jaya. Nah, salah satu CEO ini nanti kita akan ngobrol banyak lah pokoknya ya. Pokoknya asik. Sebentar ya, aku lagi mau jemput dia dulu. Nah itu dia, kita udah mau sampai. Halo, apa kabar? Ya, apa kabar? Silakan Pak, masuk Pak. Tumben ini. Kita ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Boleh. Ya, kita ketemu dengan Pak Joy Wahyudi. Halo, Cak. Halo Bapak, apa kabar? Apa kabarnya? Baik. Bapak, Hah? apa sekarang jabatannya apa Pak? Oh, sekarang saya kan di Era Jaya. Di Era Jaya. Jadi CEO ya Pak, CEO. Saya sebagai CEO-nya Era Jaya untuk bagian Era Jaya Digital. Era Jaya Digital. Era Jaya Digital tuh yang bagian ya konsumen elektronik, handphone, semuanya yang sekarang banyak konsumen lihat lah. Oh, Pasar oke, lah. pasar. Tapi kita main game dulu bentar ya Pak. Oke. Jawab cepat Pak, jawab Aduh, cepat. saya nggak tahu deh, udah berumur mungkin nggak cepat. kayak Nggak dulu. cepat, cepat lah. Nah, Cuman nanya doang. Kita mulai ya Pak ya. ya, Smartphone atau IoT Pak? IoT. Oke. Customer atau mitra? Nah, customer. Customer ya. Oke. Nah, outlet yang banyak atau kualitas layanannya yang prima? Nggak bisa dua-duanya ya, mesti pilih salah satu. Nah, ini salah satu dong. Namanya juga game Pak. Oh ya, ada kualitas layanan yang terbaik lah. Oke. Terima kasih. Cuma 3 pertanyaan aja Pak. Udah, selesai dong. Selesai. Tapi saya mau tahu alasannya. Oke. Smartphone atau IoT? Bapak tadi pilih IoT. Kenapa IoT Pak? IoT itu kedepannya lah. Kalau saya Kedepan. lihat sih kedepannya memang semua akan lari ke situ lah. Ya. Nah, kan kalau dibilang sekarang kan semuanya punya smartphone lah. Tinggal sekarang kan peruntukan daripada handphone itu bisa dikembangkan kemana? Itu dikembangkan daripada lifestyle kita lah. Mau itu dari hobi kita, mau dari pekerjaan kita, mau itu dari aktivitas kita yang lainnya pun itu semua akan dikaitkan lagi dengan kedepannya kan semuanya pasti IoT. Semuanya pasti akan lari ke wearable, lari ke kamera, lari ke lifestyle kita lah. Lifestyle kita. Nah itu semua tuh akan dikaitkan nanti larinya ke situ. Makanya saya bilang sebenarnya IoT itu mendukung adanya penggunaan daripada smartphone. Semakin canggih smartphone nantinya, itu akan didukung pula karena ada penggunaan yang digunakan lain daripada apa yang kita gunakan sekarang daripada handphone kan. Smartphone lah. Ya. Smartphone kan hari ini Paling satu orang berapa biji ya Pak? Paling Iya. 2-3 ya, maksimal 3 kali atau mungkin lebih 2 lah ya. Sekarang semuanya dual SIM. Iya. Jadi udah nggak ini kan bisa satu. Sebenarnya technically satu sih cukup. Satu betul. Cuman kan alat-alat lainnya, gadget-gadget lainnya yang akan dibutuhkan untuk mendukung kehidupan kita nanti itu Iya. adalah IoT. Iya betul. Ya, Makanya Bapak pilih IoT. saya pikir itulah Masa depan. masa depan. Tapi sekarang mah belum kelihatan ya Pak. Baru berapa persen Pak? Kalau IoT dibandingkan dengan smartphone gitu? Di Era Jaya lah yang kelihatan datanya. Masih kecil. Mungkin sih paling saya sih nggak tahu berapa persennya. Cuman memang kalau dilihat sih memang masih 80% kan penjualan daripada kita kan masih smartphone. Ya. Tapi saya sih ngelihat memang trennya ke depan tuh IoT akan makin kuat. Ya. Memang IoT tidak bisa hidup sendiri tanpa smartphone. Smartphone ya. Tapi kan memang penetrasi smartphone sudah makin tinggi, Cak. Iya betul. Semua udah punya. Udah punya Nah, sekarang. ke depannya apa yang akan kita lakukan dengan
hidup kita yang kita akan lakukan dengan nanti kita memerlukan alat tambahan, itu yang pasti IoT. gadget itu adalah IoT. Larinya ke Bukan sana. hanya yang kita pakai hari ini ya, tapi juga saya lihat sih di rumah itu juga akan dikaitkan lagi ke situ kan. Smart home ya Pak ya. Kan semua udah banyak dibicarakan. Kan sekarang udah mulai ya, Ya. lampu atau apa, tapi kan kita lihat sekarang even consumer elektronik pun juga sih udah larinya juga ke IoT kan, smart home itu. Smart home itu, ya. Makanya juga Era Jaya masuk ke situ ya Pak. Ya, kita juga memang salah satu fokus memang kan kita udah lama lah di media apa smartphone lah ya, dan kayak apa gadget lah. Tapi sekarang kan kita mulai banyak keluarkan format-format untuk ngerabah ke arah consumer elektronik, wearable, apa smart home, itu semua udah kita banyak investasikan kan. Terus tadi itu Bapak memilih customer bukan mitra. Padahal kan salah satu kekuatan dari Era Jaya juga mitra ya Pak ya. Apa artinya mitra kalau nggak ada konsumer kan? Oke. Iya benar. Jadi tetap ya konsumer nomor 1 ya Pak. Konsumer nomor 1, dia datang ke tempat kita, dia cari apa, itu tetap jadi prioritas kita untuk memastikan bahwa memang apa yang dia butuhkan kita berikan lah. Nah, kalau enggak ya pasti ya istilahnya partner, memang banyak partner karena memang Era Jaya juga bukan pembuat produk ya. Kita tidak memproduksikan produk, kita menjualkan produk-produk partner kita. Nah, memang partner kita itu menilai kita karena memang kita ngelihat bahwa memang dia melihat bahwa memang kita sangat berperan untuk memberikan layanan yang terbaik ke konsumen kita kan. Baik itu dari jualannya, dari penjualannya dan juga layanannya lah. Menurut saya banyak sekali yang kayak produk yang kita jual ini sebenarnya kan di mananya juga ada, bukan hanya di kita ya, ada di tempat lain. Tapi kenapa dia lari ke tempat-tempat kita, ke toko kita? Karena memang di situ kita kan dikenal nih, mudah-mudahan ya. Nggak boleh GR ya Pak. Mudah-mudahan dikenal. Tapi terbesar gimana ya? Bukan soal terbesar ya, tapi kan bahwa memang konsumen menilai bahwa memang kalau belanja di Erafone atau belanja pun di toko-toko kita format yang lain yang ada di bawah Era Jaya, itu merasa bahwa lebih comfortable, lebih aman, lebih merasa kayak kalau ada apa-apa bisa balik lagi ke kita. Itu ada kayak rasa amannya lah. Menurut saya itu sangat penting. Aman dan nyaman ya Pak. Aman dan nyaman, dan juga merasa bahwa kalau misalnya memang butuh apapun juga bisa selalu ke kita. Dan kita kan memang bisa larikan lagi ini kan ke partner-partner kita walaupun ada apa-apa. Nah, itu memang yang saya sih selalu bilang bahwa mau berapa banyak pun partner kita, partnernya pasti kan ke kita gitu, selama konsumennya selalu ke kita kan. Karena prefer choice-nya konsumen adalah memang Erafone misalnya, ataupun juga misalnya iBox, ataupun kalau misalnya itu Apple produk, ataupun juga Samsung Store yang kita miliki beberapa. Nah itu sih harapannya ya, makanya saya bilang kenapa konsumen lebih penting kan. Iya. Terus kemudian Bapak tadi juga memilih layanan ketimbang jumlah outlet yang banyak. Ya benar ya? Nah, itu juga yang membuat tadi layanan itu memang harus maksimal supaya orang balik lagi. Ya, sebenarnya kan terkait ya. Karena kalau kita bilang layanan ya pasti kan itu yang membuat konsumen datang terus ke toko kita. Mau berapa banyak tokonya atau outletnya Era Jaya, itu menurut saya sih nggak, itu hanya bisa sekian banyak karena memang layanan kita baik sehingga konsumen mau terus kembali ke tempat kita. Jadi semua tuh ada kaitannya lah, Cak. Iya. Kalau nggak ada kaitannya saya juga nggak ngobrol sama Bapak sih. Iya, makanya. Nah, nyetirnya kepelanan nih kayaknya. Nggak apa-apa, biarin aja. Santai-santai aja, nggak ada yang tatet gitu, nggak ada. Enak di sini. Iya. Kayak di luar negeri. Bener. Pak, waktu pandemi itu, ini kita bicara pandemi. Era Jaya itu nggak diem aja, yang saya lihat agresif, malah buka toko di sana, buka di toko di sini, dan itu bukan jumlahnya 1 setiap kali buka. Kok optimis banget sih Pak? Padahal namanya pandemi ya orang pada takut. Dan emang ada yang tetap ada yang beli gitu Pak? Ya kan ada istilah bahwa dalam segala kesusahan selalu ada kesempatan. Ya. Kita juga ngeliatnya hal yang sama, belajar juga dari
pengalaman juga dari industri selama ini. Memang kalau dalam satu, ya bisa dibilang katanya kalau lagi susah semuanya pada ngerem. Ya memang harus lebih hati-hati lah. Tapi memang yang paling penting kita juga ngelihat satu hal filosofi itu, kedua juga kita ngelihat kondisi lah, kenyataan di industrinya yang kita jalanin pada saat zaman COVID itu kan. Memang saya perhatikan sebenarnya kan selama COVID itu sebenarnya kan permintaan sebenarnya tidak menurun ya. Memang ada satu periode di mana kan pada saat semua toko harus tutup. Itu yang jadi kendala kan. Tapi saya sih nggak ngeliat demand itu berkurang sih sebenarnya. Malah saya lihat selama COVID ini itu memicu adanya permintaan dari konsumen. Karena kan kita mulai dibiasakan dengan misalnya work from home, school from home gitu kan. Jadi permintaan terhadap gadget itu sebenarnya agak meningkat ya, menurut saya agak ada lah gitu. Ada. Meningkat sekali sih enggak, tapi ada lah permintaan itu bahwa memang konsumen membutuhkan. Nah, pada saat yang sama pun juga kita ngelihat di dalam satu sisi permintaan itu harus dilayani kan. Dan kita lihat juga banyak opportunity lah ya itu kan sebenarnya. Kita harus layani. Konsumen banyak sekali kesulitan mungkin dalam mencari di mana. Makanya kita lihat pada saat waktu tahun 2020 dan 2021 waktu COVID lagi kita gencar selama 2 tahun. Itu kita memang banyak meningkatan bukaan toko. Kita banyak buat toko baru, tapi kita juga banyak tutup toko baru. Itu kita lakukan toko baru, toko yang lama. Karena kita ngeliat mobilitas daripada konsumen kita juga berubah. Ada beberapa lokasi yang dulunya favorit, itu udah lagi nggak favorit. Jadi kita harus mengikuti peredaran di mana konsumen itu akan belanja. Nah, oleh sebab itu maka kita banyak sekali investasi selama COVID dan juga sampai dengan sekarang untuk terus menambah jumlah outlet kita. Gitu. Principally sebenarnya kan banyak juga yang menanya kenapa nggak lari ke online atau pertanyaan gitu. Iya. Ya kan? Itu kan terkait juga. Pasti. Nah, kita nggak ngelihat bahwa online itu sebenarnya akan menggantikan completely semua yang ada offline. Online itu penting karena dengan zaman sekarang ini ya, dengan zaman teknologi sekarang seperti ini dan plus juga ada COVID segala macam, kebutuhan akan online channel itu memang meningkat, tapi tidak bisa diganti. Saya ngeliatnya malah sebenarnya itu saling mendukung. Jadi kalau dari matanya Era Jaya kita ngeliatnya itu online dengan offline, toko-toko yang fisikal itu masih tetap dibutuhkan. Jadi selama maksudnya begini, jadi kita lihat offline kita bisa dikomplement dengan online. Online kita juga bisa dikomplement juga dengan offline kita. Contoh misalnya selama COVID itu kita serap online kita karena kan cukup mendadak tuh COVID. Nggak ada lah yang siap. Yang ada yang siap kan? Nggak ada. Tahun 2020 itu kita terasa banget. Dan situ kita belajar bahwa memang online kita butuh. Gitu. Tapi kita juga sadar bahwa online butuh, tapi kalau misalnya delivery point tidak ada, ya misalnya nganter nggak ada gitu kan susah juga kan. Jadi kita juga butuh delivery platform, delivery channel. Nah itu kita kerahkan sebenarnya offline kita. Jadi kayak misalnya layanan Era Express yang kita lakukan itu kan sebenarnya kan pelayanan extension daripada toko-toko kita. Selama COVID mereka bisa ngantar ke konsumen langsung. Tapi untuk masuk supaya tahu aja kan mesti pakai online. Nah, contoh lah gitu. Makanya saya bilang online offline itu semuanya terintegrate ya. Jadi satu, terintegrasi. Saya nggak bisa hidup tanpa offline, saya nggak bisa hidup juga tanpa online. Tapi dari dua sisi, dua-duanya harus diinvestasikan. Karena hari ini jaringannya Era Jaya walaupun udah cukup besar, tapi masih belum besar-besar banget loh ya. Masih istilahnya masih ada PR lah kalau kita lihat lewat konteks. Tapi tetap aja paling besar, Pak. Ya hari ini memang kita akui bahwa kita memang paling besar di Indonesia. Tapi kita juga masih banyak PR kok. Kita masih, makanya kenapa kita masih tetap invest untuk bangun toko banyak selama COVID sampai juga sekarang pun kita tetap bangun offline kita. Tapi kita juga tetap invest di online kita. Karena dua-duanya itu satu kesatuan. Menurut saya tuh kan ada konsep yang O2O lah, online offline, ataupun juga O2O lah, jadi offline online offline lagi. Atau itu semua tuh sebenarnya tetap kata-kata offline tuh ada, ya. Jadi kalau gimana pun juga offline tuh tetap ada. Jadi sebenarnya dibutuhkan karena itu
titik di mana itu yang bisa akhirnya interface, karena tetap mesti ada yang ketemu dengan konsumen kan. Pada saat dia nyari mungkin bisa online, tapi pada saat ketemu dia kan mesti offline, ataupun diantar mesti offline. Nah itu kita menggunakan jaringan itu secara kesatuan. Dilihat juga memang dari sisi produk yang kita jual. Produk yang kita jual itu kan relatif bukan sesuatu barang yang murah, barang yang cukup mahal lah, ya. Jadi paling dikit jutaan lah, gitu. 2 juta, 5 juta, atau atasan kadang-kadang sampai ada yang 20 juta. 20 juta, gitu. ya. Jadi saya ngeliat sih sebenarnya konsumen tetap mesti lihat, gitu. Dia tetap mesti pegang. Gitu. Ini ya natural nih dari kita manusia gitu kan, pengennya ya lihat. Apalagi barang mahal itu. Iya. Atau dikirim sama online, atau sampai nggak rusak. Kan masalahnya bukan masalah duitnya. Duitnya bisa selalu balik karena kan platform online selalu menjamin lah ya, sampai kita happy baru penjualnya dibayar. Cuman kan jadi ribet buat konsumen kan. Buat dia mau beli sekian banyak, jadi taunya udah beres, dia pulang bawa pulang dong barangnya. Nah itu yang saya lihat kenapa selalu online offline itu kan selalu ada di industri ini, tapi saya butuhkan offline untuk mendukung daripada penjualan itu. Nah offline hari ini di era jaya juga masih kurang, makanya kenapa selama COVID, even sekarang pun ya saya anggap masih ada COVID, tapi udah nggak seperti waktu kemarin itu. Kita tetap invest banyak di tahun ini untuk offline kita. Kalau untuk online ini juga tetap invest? Tetap jalan, platform, sistem, kapasitas tetap kita jalankan. Padahal kalau dilihat dari sales berapa persen kalau dibandingkan digital dengan yang online dengan yang offline itu? Nah kalau ini yang menarik kan sebenarnya, kalau dilihat dari transaksi yang terjadi, offline itu masih sempat naik ya waktu COVID ya, tapi sekarang sih udah balik lagi di bawah 10%. Yang online-nya? Yang digital, online-nya. yang digitalnya cepat. Sempat 2020-2021 tuh naik sampai belasan persen. Tapi sekarang sih turun lagi karena konsumen balik lagi ke toko. Balik lagi ke toko. Setelah tempat-tempat buka, konsumen berani keluar ya, dia balik lagi ke toko. Karena alasannya tadi itu saya bilang, untuk jenis barang ini dia tetap mau lihat gitu. Mau coba, bagus mana kameranya gitu ya. Experience-nya tetap pengen diperoleh sama mereka sebelum membeli. Bisa banding-bandingkan. Dan bisa lihat sendiri. Gitu. Dari rumah pengen tipe apa sampai di situ bisa beli berubah. Bisa berubah. Iya kan bisa terjadi juga. Bisa. Karena yang dipengenin nggak ada, dia cari-cari yang lain gitu kan. Jadi memang nature industrinya seperti itu dan konsumen behaviornya masih seperti ini ya. Ya. Kalau total outlet yang dibuka baru waktu pandemi selama 2 tahun itu berapa banyak ya Pak? 2020-2021 mungkin kita buka sekitar yang baru ya, mungkin hampir 500 ya kayaknya. Sampai 500-an. 400-500, terus kemudian 2022 ini kita aiming sih sekitar mungkin 300-400 lagi lah. Berarti total sekitar 700 sampai 800 ya. Yang tutup selama pandemi, yang rubah lokasi atau yang memang jadi tutup aja gitu. Tutup saya nggak hafal, tapi setahu saya juga lumayan banyak. Ada 100-an lebih, ratusan sih ada. Karena format tertentu kita banyak tutup. Kita kan dulu sebelum 2020-2021 kita kan ada kayak 3-4 format. Format yang kayak toko sendiri, yang kayak yang toko biasa di mall. Itu pun juga ada 2-3 tipe yang dari luasannya. Nah di luar itu juga kita ada joint business. Nah itu joint business itu kita kayak shop in shop di dalam kayak Transmart ya, kayak hypermart lah. Nggak perlu sebut merek. Jadi semua hypermarket lah. Itu kita ada. Nah kita juga ada format yang untuk di trade center, kayak di ITC, yang model kayak begitu ya, yang trade center. Nah ada beberapa format akhirnya kita tutupin semua karena konsumen udah nggak ke situ lagi. Nggak ke situ lagi. Nggak usah disebutin. Nggak usah. Ada lah ya. Yang tutup kita ganti dengan yang kita lihat sekarang buat kita tuh mall dan juga di jalan. Saya lihat tuh di pinggir-pinggir jalan itu banyak sekarang muncul. Sekarang mulai banyak di jalan-jalan gitu. Ya. Nah itu investasi sendiri, Era Jaya investasi atau dengan mitra tadi?
Misalnya, Jadi kita ada dua tipe. Hmm. Kita ada yang kita bangun sendiri. mm-mm. Kita juga ada yang kemitraan kita bilang. Jadi kita ada investor lah untuk masuk di mitra kita untuk bangun di tempat-tempat tertentu. Kita juga tawarkan sebenarnya sih untuk kemitraan. Kita open sih untuk kemitraan, dimana kalau misalnya Ica mau gitu ya, punya tempat, Punya duit. ya punya duit pasti. Lah, iya pasti. Nggak terlalu besar kok. Jadi tapi yang paling penting kan biasanya sih kita kalau mitra itu biasanya dia punya lokasi. Misalnya punya ruko di sini. Toh rukonya mungkin investasi ya. Jadi maunya disewakan. Tapi disewakan mungkin sekarang kan lagi susah nih nyari. Ya mungkin bisa aja dijadikan Erafone. Nah, itu banyak yang seperti itu. Kita ada sekitar hampir 90 loh, kalau nggak salah dari total 800 itu sekarang. Nah, itu datangnya dari situ. Dan kita sih terus mau ya kalau ada mitra yang seperti itu, kita sih welcome gitu. Jadi karena itu juga kan win-win lah ya. Ya. Kita juga dalam kemitraan konsep kita juga menjamin keuntungan ya. Karena di luar daripada tempat, fitting, kita juga minta mitra untuk taruh kayak working capital lah ya, untuk muterin barang. Nah itu kita jamin keuntungan di situ lah. Jadi sebenarnya sih oke lah, menurut saya sih banyak yang tertarik. Nah, saat ini banyak sih, permintaan sih cukup banyak. Cuman kita masih lebih apa ya, kalau saya bilang kita mau lebih hati-hati saja dari lokasinya. Kita juga nggak enak ya sama kalau Ica masuk nih. Apalagi kalau kenal ya Pak. Kalau kenal nih, Ica masuk mau buka satu. Oke, kita okein aja tempatnya, tapi ternyata kita tahu tempatnya sebenarnya kurang nggak optimal. bagus. Bisa aja terlalu dekat dengan Erafone. Bisa aja tempatnya mungkin agak ke dalam jalan, jadi nggak terlalu bisa visible di depan kalau orang lewat lah gitu kan. Nah, biasanya kita harus tolak gitu. Makanya pemilihan site itu yang lebih ribet lah. Harus diperhitungkan betul ya. Karena kita mau pastikan setiap partner kita pasti untung. Itu aja sih buat kita. Karena kalau tidak nanti kan jadi nggak bagus lah. Orang juga buat Era Jaya ya. Juga lah. Itu berapa persen Pak sekarang? Tadi berapa? Sekitar 90 ya, banyak juga ya. Udah semuanya untung Pak. Relatifnya semua oke kan. Running well ya. Nah, syukur lah. Semua running well karena memang dari Era Jaya kita mengkonfirmasikan tempat kita agak hati-hati lah. Jadi makanya saya bilang yang kita tolakin juga banyak gitu. Iya karena tempat, terutama karena tempat ya. Itu yang utama karena ya. Lah, kalau retail kan kita selalu bilang location. Iya benar, betul. Itu key-nya kan. Kalau location pas pasti produknya oke, pasti bisa jalan. Tapi Bapak ibaratnya kok bisa meyakinkan investornya Bapak yang punya Era Jaya bahwa di pandemi ini oke kok kalau kita bangun, kita ini gitu. Saya rasa itu yang cukup berat kayaknya. Gimana Pak? Nah, ya kalau kita sebenarnya kan dari business wise, performance-nya Era Jaya kan cukup baik lah. 2020, 2021 growth-nya cukup baik. Itu pun juga memang kan kalau dilihat bottom-nya bahwa memang industri kita juga sadar bahwa memang permintaan itu ada. Bukan berarti permintaan itu hilang lah, saya kan. Ditambah juga memang kan dilihat daripada retail penetrasi di Indonesia, sebenarnya penetrasi walaupun Era Jaya itu bisa dibilang terbesar di Indonesia, tetap relatif kecil loh, Cak. Kita tuh sebenarnya penetrasi retail itu sangat kecil gitu. Dan yang masih ingat lagi, yang gede siapa? Ya banyak toko-toko tradisional kan. Tapi trennya ke depan, dan ini semua tahu ya, bahwa memang kan konsumen itu kan pasti akan lari pun kalau misalnya dia offline, dia kan cari retail format yang lebih modern, terutama di kota besar. Ya kan, di kota besar itu pasti semuanya akan larinya tuh nggak lagi ke lapak-lapak lah. Nah, menurut saya sih dia akan lari yang lebih reasonable lah, karena kan memang di Indonesia pun juga ya masyarakat juga makin lama kan makin ya bermodal makin banyak lah, GDP naik, apalagi di dalam pemerintahan sekarang kita bisa lihat bahwa peningkatan daripada pendapatan income per kapita di Indonesia juga naik. Nah, kota besar udah terbukti dia akan lari ke modern. Kalau misalnya dia nggak lari ke modern, kita bisa paling gampang lihat aja retail misalnya
minimart. Hmm. Itu kan sudah mendominasi kan. Kenapa? Iya. Karena konsumen juga maunya ke situ kan. Iya. Ya. Hal yang sama akan terjadi di hampir semua lini retail sektor menurut saya. Nggak menutupi juga bahwa di sektor elektronik juga akan terjadi hal yang sama. Tradisional market sebenarnya tetap ada, Tetap tapi apa ya, orang udah mulai lebih percaya pada yang Yes. yang lebih apa namanya, dia bisa lebih nyaman lah ya, ketika membeli. Aman dan merasa lebih pede lah. Ya, ya. Kalau misalnya Nggak ngerasa bahwa aduh nanti saya dimahalin, ya, betul ya? kita nggak usah tawar-tawaran lah. Harga standar semua sama. Benefit yang kita kasih juga standar semua sama, emang harga segitu. Kita juga sekarang kan di industri ini pun juga di industri ini pun sendiri dengan adanya pengkontrolan ya, IMEI kontrol segala macam dilakukan oleh pemerintah, itu juga ngebantu untuk melindungi konsumen kan. Konsumen juga merasa lebih aman. Ya mungkin dia bisa pergi ke toko tradisional, dapat harga barang yang lebih murah, Lebih tapi kan murah. barang nggak jelas. Garantinya gimana? Mana jualnya gimana? Barangnya asli apa enggak? Barangnya bayar pajak kan? Iya, 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 Contoh lah, iya, 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 iya. Karena walaupun mungkin konsumen merasa ya saya maunya yang nggak bayar pajak, tapi nanti di belakangnya kan bisa Ada sesuatu. ada ramifikasinya lah, terus ada konsekuensinya kan. Kan? Jangan barangnya nggak resmi masuk, nanti toto keblok. Nah, itu iya. semua menurut saya tuh konsumen makin belajar, makin diedukasi, makin bisa lihat bahwa lebih baik pergi ke toko-toko yang istilahnya punya Kredibilitas. yang lebih baik lah, lebih luas lah, dan lebih aman lah. Harganya pun juga nggak beda-beda jauh kok. Barang ini kan mau beda berapa sih? Nggak bisa Iya. beda-beda jauh juga. Nggak bisa beda-beda jauh. Iya. Bawa dari luar nanti sampai sini berapa bulan mati ya Pak? Itu saya nggak tahu ya. Tapi kalau dia bisa bawa dari luar, kan aturan dari pemerintah Iya, ada. jelas ya. Ya kan, boleh bawa 2 satu orang. Asal bayar pajak di bea cukai di bandara atau di mana lah. Itu pasti dibuka, nggak masalah. Kalau yang seperti itu sih oke. Tapi menurut saya sih jatuhnya juga bisa-bisa lebih mahal kali ya. Karena bayar pajak lagi di sini. Iya. Kalau ini kan udah include, udah ketahuan nih. Nah. Harga sekian, itu udah lu nggak usah bayar pajak lagi karena di dalam situ sudah ada pajak. Pajaknya udah dibayarkan. Dan kita Dibayarkan. sebagai pengimpor, kita kan juga memang kan pasti bayarnya lebih murah daripada konsumen bayar di airport Iya, atau iya. di bandara kan. Karena selain daripada soalnya itu ada biaya masuk, ada juga biaya barang mewah yang nggak salah. PPNBM ya. PPNBM-nya kan. Jadi itu jadinya lebih mahal pasti dibandingkan kalau dia beli dari kita, karena kalau kita kan kenanya kan ya kayaknya saya ada perbedaannya lah apalah. Ya namanya Bapak beli banyak sama saya beli satu gitu kan. Pasti Beda harganya harga. lain ya? Ya, Beda harga ya Pak? beda harga lah. Beda harga lah ya. Tapi menurut saya udah bandingin sih, saya udah compare harga-harga itu. Menurut saya sih nggak beda terlalu jauh ya. Tapi masih oke ya Pak bisnis retail ini? Maksudnya bisnis retail di Ya elektronik ini. di elektronik gitu. Kalau menurut saya sih masih cukup bagus ya. Karena kan kita sempat dulu, zaman-zaman dulu tuh kan ada yang bangkrut. Ya Pak ya. Maksudnya kan itu kan nama bisnis ya, naik turun gitu. Nah. Ya kalau saya bilang sih, kalau secara market sebenarnya sih Indonesia masih ya untuk smartphone mungkin sih ya cukup tinggi lah penetrasinya kan. Tapi kan sebenarnya kan kalau dilihat daripada bisnis elektronik secara keseluruhan, itu sebenarnya masih banyak yang under penetrated kan sebenarnya. Tergantung kategori yang mana. Kalau kita bicara TV, kita bicara TV lah, itu masih jauh under penetrated. Nah itu sebenarnya banyak kesempatan. Belum lagi juga nanti ada beberapa kayak lemari es, mesin cuci kan yang kecil-kecil. Nah ini yang something yang saya perhatiin sekarang ini barang-barang kecil-kecil yang istilahnya kalau istilahnya di industri itu kan white box lah. Ya istilahnya tuh barang kecil kayak dryer, rice cooker. Pokoknya yang kita nggak pikirin lah. Tapi itu kan sebenarnya kan elektronik kan. Iya, iya. Nah, masih banyak kesempatan di situ, masih banyak room untuk growth di situ. Nah itu sebenarnya menurut saya sih masih open market yang sebenarnya masih bisa dijamah secara offline ya. Karena konsumen kan ya mungkin bisa aja beli online, tapi menurut saya sih tetap offline akan jadi
choice lah ya saat ini. Kalau Bapak itu kan di divisi digital ya. Maksudnya digital itu cuman di alat-alatnya atau ada pengembangan digital lain yang memang diarah oleh Era Jaya? Di Era Jaya sendiri kan sebenarnya kita udah banyak main business kita tetap kan yang namanya consumer electronics, ya, which is yang saya pegang. Ya, dinamakan digital karena kita enabler digital. Keren dikit lah. Iya. Daripada tukang handphone gitu. Kita enable digitalization, terutama begitu. Nah memang Era Jaya as a group juga kita mulai expand juga ke beberapa vertical business yang lain. Tapi memang tujuan utamanya tetap mendukung daripada main business kita. Jadi kayak IoT, lifestyle itu kita pisahkan karena mau kita fokuskan. Plus kita udah masuk ke F&B, masuk ke dalam medical, supermarket, lah kayak gitu kita udah juga masuk beberapa. Tapi memang tujuannya lebih untuk diversified business dan juga untuk mendukung main business kita lah. Karena tetap main business kita adalah di sini. Masih kalau dibandingkan dengan yang new business itu berapa persen Pak? Oh masih kecil lah. Itu kan baru mulai tahun lalu kan. Ya, masih definitely sih kayaknya sih masih di bawah 10% semua. 10% semua. Masih dikembang, masih dalam taraf perkembangan lah saat ini. Karena kalau lihat dari jumlah outletnya juga masih banyak kan. Oh iya lah. Jadi nggak bisa juga. Nggak bisa dibandingkan. Nggak bisa dibandingkan. Tapi itu potensi bisnis baru kan. Ya. Potensi bisnis baru yang layak dikembangkan. Ya. Dan juga memang kan itu ya terus terang aja marginnya jauh lebih bagus lah. Oh kalau di sana? Oh iya lah pasti lah. Oh nggak ada ini Pak. Nggak ada ini Pak. Nggak ada patokan Pak. Apanya itu? Maksudnya jual roti nih ya, misalnya roti nih Pak. Jual roti. Mau di sana 10.000, mau Bapak jual 20.000, suka-suka Bapak. Yang penting Bapak bisa kasih sesuatu yang emang orang mau beli. Beda sama handphone ya Pak. 10.000 aja udah ribut. Udah ribut ya Pak. Kalau roti kadang-kadang kalau emang roti lagi top-topnya lagi itu kan mau harga berapa aja nggak orang ngantri pun juga panjang. Ngantri juga panjang dan dibeli juga. Kalau handphone 5.000 beda. Ya. Sekarang masih Pak. Beda dikit aja orang. Kalau dulu kan katanya kalau jualan handphone untungnya cuman nggak sampai 100.000. Ada yang ngasih 100.000 aja udah hebat banget gitu. Masih Pak kayak gitu ya? Masih lah, sekarang handphone ya masih memang handphone marginnya nggak terlalu banyak ya. Maksudnya memang tergantung daripada harga handphonenya. Tentunya margin, tapi marginnya masih kecil lah dibandingkan kalau dengan kayak makanan atau dibandingkan dengan fashion atau apa itu pasti jauh lebih tinggi lah. Resikonya juga lebih kecil ya kalau di luar IT gitu. Ya, karena kan memang cost-nya kita punya cost per unit kan tinggi, jadi resiko terhadap istilahnya inventory nyangkut ya pasti kan itu nyangkut ke cash flow kan. Nah, itu juga lebih tinggi. Makanya kenapa kita selalu larikan sekarang mulai pelan-pelan ke situ untuk istilahnya diversified business lah dari secara grup lah. Ya, resiko dibagi di beberapa keranjang ya Pak ya. Baratnya begitu ya. Ya. Nah, kalau dari yang itu bagus yang mana Pak? Ada yang kelihatan udah oh ini bakal mekar bagus ini. Susah dibilang lah. Belum kelihatan. Udah kelihatan, semuanya sih kelihatan lumayan oke. Cuma kan masalahnya kan skala yang ya volume lah ya. Volume itu kan mesti dilihat. Iya. Kalau di kita kan memang kan kita build skill untuk yang bisnis yang udah ada. Bisnis baru ini juga walaupun mau di skala up juga kan mau berapa banyak. Nah mungkin bisa nge-replace ini sih. Cuman kalau menurut saya sih belum dalam waktu dekat mungkin Pak. Belum dalam waktu dekat ini ya. Dan juga mungkin ke long termnya juga memang namanya misalnya kita punya supermarket gitu. Mau berapa banyak supermarket gitu. Kan tetap ada limitnya. Restoran mau berapa banyak, kebanyakan juga jadi orang jenuh. Itu kan juga dan belum tentu cocok di setiap segmen itu kan di setiap daerah di Indonesia juga bisa beda-beda. Kalau handphone ya menurut saya sih relatif cukup standar gitu ya. Kalau misalnya merek X lebih populer ya biasanya dia cukup populer seluruh Indonesia gitu. Iklannya kan cukup standar. Kalau di smart home Pak, ya. Kalau di smart home itu kayaknya beda ya. Orang Indonesia itu kan senangnya pamer ya Pak. Kan kalau handphone mah kan kelihatan dipegang gitu ya. Kalau smart home ini kan nggak dipegang Pak, nggak ada orang tahu kecuali kita namu. Berapa kali sih Pak kita dalam sebulan namu ke rumah orang? Belum tentu ya Pak ya. Nah itu
bisnis itu kan itu juga dimasuki sama Era Jaya ya. Nah itu Bapak ngelihatnya bagaimana? Masa depannya gimana? Smart home ya. Ya. Ya itu salah satu future yang kita lihat sih ya. Semua terintegrasi. Memang dimulainya dari smartphone kan, sebagai controllernya. Nanti dari itu baru berkembang ke smart home, ke ya apa yang ada di rumah lah. Mulai dari lampu, stereo, speaker, sampai ke lemari es, TV, semua terinterconnected kan. Itu sebenarnya lebih convenient sih ya. Menurut saya sih itu essence daripada sebenarnya kan IoT itu sendiri kan. Semuanya itu jadi satu. Dan itu di Indonesia mungkin masih baru awal ya kalau dibandingkan dengan negara-negara lain. Karena di Indonesia itu banyak pembantu sih ya. Jadi gampang maksudnya cari Pak tenaga kerja. Sekarang nyalain gitu. Kalau angetin ya, saya udah mau pulang. Masakin, dipanasin gitu kan. Atau keluarin ini gampang. Kalau di luar tuh saya lihat kan sebenarnya konsep smart home itu udah jalan karena memang kan mereka masih atur gitu. AC terutama saya paling sering tuh kalau dengar tuh cerita tuh kalau di luar tuh kan AC ataupun juga kalau pemanas lah ya. Panas lah, pendingin pemanas iya. Itu diatur kan. 10 menit sebelum sampai rumah dinyalain supaya sampai rumah udah nyaman. Nah, di Indonesia itu eventually akan pick up juga menurut saya sih ya. Cuman mungkin sekarang ini kan kita masih di awal-awal. Tapi permintaan sih surprisingly cukup baik. Kita ada format yang namanya UR ya. Kalau di format toko kita UR yang memang fokus terhadap lifestyle. Di luar era phone lah. Nah, itu kita fokuskan untuk misalnya adaptasi terhadap smart home konsep atau IoT konsep. Itu semua alat-alat semua di situ kita pasang, kita pajang, kita demokan semua di situ lah. Itu juga untuk membantu supaya edukasi terhadap IoT itu naik lah lebih cepat. Orang bisa lihat yang terjadi di rumah, di kantor, di dapur, di ruang tamu. Nah itu kita ada display-displaynya seperti itu. Responnya bagus Pak? Dengan konteks yang ada sih menurut saya cukup bagus dengan jumlah toko yang kita miliki ya, untuk khusus yang untuk IoT kan. Itu berapa banyak Pak kalau yang UR sekarang? UR itu kalau tahu saya sekitar puluhan deh ya, masih belum terlalu banyak juga karena memang fokusnya lebih masih yang B plus lah ke atas ya, jadi lebih banyak ke mall-mall gede ya. Dan itu lebih investasi di awal saat ini untuk melihat bahwa memang konsumen tuh ke arah IoT-nya mulai diedukasi, setelah kita juga jualan lah. Kalau apa namanya? Hati. Banyak ngomong nabrak lah. Enggak, ini apa yang muternya nggak cukup. Nggak cukup. Kebanyakan Newton ya. Aduh. IoT nih ya, tentang IoT nih masa depannya bagus menurut Bapak. Terus ada UR. Itu kalau nggak salah Bapak juga punya brand sendiri namanya IT ya Pak ya? Ya, IT. Nah, itu ada dua sih kita. IT, IT, sama Loops. Itu segmen aja. Kalau IT kan untuk IT itu lebih yang upper high, mid high segment. Kalau Loop tuh lebih mid low segment. Karena kan kita lokasi toko beda-beda. Jadi biasanya kalau yang di street level atau ruko itu kita banyak pakai loop. Gitu. Karena konsumen juga pembandingannya kan dengan toko-toko sebelah yang di jalan itu pasti kan murah-murah banget ya. Kita nggak mau semurah itu. Kita lebih tetap masih kan lebih smart, nggak boleh murah-murah. Nah, plus juga kualitas juga lah. Iya. Beli murah cuman 10.000 beginian, tapi berapa hari udah nggak. Kalau ada problem masalah, makanya kita mau jamin kualitas. Tapi kita punya dua brand yang memang kita pisahkan. Berani banget ya Era Jaya sampai punya brand sendiri gitu. Khusus untuk yang namanya IoT, sempat daripada IoT sama aksesori memang kita mesti buat merek sendiri lah ya. Karena belum ada yang bisa dipercaya untuk dijualin. Ada yang ori kita carry. Tapi kan ori kan juga nggak semua orang terjangkau lah. Jadi kita siapkan lebih baik karena untuk mendukung image daripada toko kita juga nggak mau orang beli merek-merek apa nanti belakangan komplainnya ke kita lagi. Kita kan juga bukan pembuat produk kayak beda sama kayak main produknya lah, apa smartphone-nya ataupun IoT alatnya yang merek-merek yang ternama lah ya gitu ya. Nah, itu kan enak ya, mudah jual dan kualitas produk memang sudah selalu terbukti. Nah untuk yang ini
memang kita kasih sih, kita mendingan kita bawa sendiri gitu. Kita bisa jaga kualitasnya. Ya. Daripada jomplang malah nanti ngerusak daripada brand yang udah jalan ya Pak ya. Ya, jadi konsumen komplain kan yang dikena kan nama toko kita, bukan nama. Dia kan nggak inget nama mereknya. Kan nama mereknya kayak aksesoris itu kan nama IoT kan ratusan. Iya, banyak banget. Banyak banget kan. Jadi kalau misalnya dia pernah ingat, dia ingetnya kan tempat dia beli. Iya. Itu yang kita nggak mau. Gitu. Kalau saya ngelihatnya begini Pak, untuk IoT ini juga besar di industri. Maksud saya gini, di pabrik, di hotel, di perkantoran untuk IoT ini ya. Bapak udah masuk situ juga? Untuk yang enterprise IoT, memang enterprise benar-benar. Enterprise IoT ya. Iya. Itu memang sih saat ini sih masih lumayan cukup baru ya kalau di Indonesia ya. Kita sih ada timnya khusus memang untuk yang handle enterprise. Tapi memang dari pengalaman kita sih banyak enterprise belum aware. Belum lari ke situ. Ya kan. Ya kalau saya lihat sih cuma masalah waktu aja ya. Kapan mereka akan mulai mengconsider teknologi ini sebagai substitusi daripada yang mungkin masih sifatnya manual saat ini. Nah, memang IoT ini hari ini di Indonesia peruntukannya jauh lebih banyak untuk konsumen lah ya. Masih di konsumen, belum di enterprise. Belum di enterprise. Tapi kayak saya bilang juga bahwa memang sebenarnya itu ya nggak menutup kemungkinan bahwa memang nanti akan dilihat gitu. Iya. Dan itu mungkin nanti akan dimulai dari beberapa industri mungkin ya, menurut saya, yang bisa mulai mengadoptasi terhadap IoT sebagai enabler untuk membantu mereka gitu. Tapi saat ini sih masih relatif penggunaannya masih tetap konsumen basis ya, masih konsumen oriented lah. Karena kalau saya ngelihat kayak kantor gitu kan, mungkin atau hotel gitu, memang investasinya di awal agak cukup besar pasti ya, tapi setelah itu dia akan mudah mengontrol misalnya kamar-kamar. Oh ini nyalainnya begini ini gitu, mungkin ini saya nggak tahu apa bisa apa enggak gitu. Bisa, makanya saya bilang tergantung daripada industri nanti, industri mana, sektor mana yang mulai dulu. Ya untuk misalnya efisiensi lampu apa segala macam mesti mereka bisa lakukan sebenarnya kan. Tapi kan balik lagi ada investasi juga di awal. Awal. Nah itu yang mestinya mungkin belum dipikirkan saat ini terlalu dalam oleh enterprise lah. Tapi sudah ada timnya Bapak untuk masuk ke arah situ. Ya, enterprise team kita selalu ada kok untuk semua produk kita gitu. Mau itu yang smartphone atau apapun smart home ataupun juga IoT kita juga ada kok. Nah bicara 2023 nih Pak, ntar lagi udah tahun baru, menghitung hari. Sebulan setengah lagi. Iya, sebulan setengah. Kira-kira trennya apa nih Pak? 2023. Trennya. Ya menurut saya sih dari yang ada sekarang sih mungkin nggak akan terlalu banyak berubah. Bahwa memang trennya akan pelan-pelan ya. Sebenarnya kan trennya udah mulai pelan-pelan merambat bahwa memang smartphone plus lifestyle lah. Ya, dan itu akan terus menurut saya akan terus berkembang. Nah itu larinya kemana? Sebenarnya kalau saya lihat tahun depan tuh tren yang paling kelihatan akan dominan tuh sebenarnya gaming ya. Atau pernah pelajari apa enggak itu saya sering baca tuh sekarang tuh banyak sekali yang, tapi memang dalam konteks masih tetap smartphone kali ya kalau gaming ya. Nah itu akan mulai lari banyak ke situ, termasuk juga nanti penggunaan dan juga ekosistemnya akan mendukung ke sana. Nah di luar gaming sendiri saya ngeliatnya juga permintaan terhadap elektronik akan meningkat juga. Elektronik apa nih Pak? Feeling saya sih kayak TV ya. Karena kan sekarang udah mulai smartphone ya, smart TV, smart TV ya, karena sudah analog udah dihilangkan. Saya ada kemungkinan bahwa akan lari banyak ke digital TV. Digital TV-nya mungkin yang kecil-kecil, bukan yang besar. Kalau kemarin ini kan masih yang inch besar ya Pak? Ya, menurut saya sih sekitar 30-an inch, 40-an inch pasti orang akan lari ke situ lah. Akan naik lah, upgrade. TV itu saya lihat akan potensi banget tuh tahun depan. Ya kita tahu lah kan udah mulai dimati-matikan Iya. Ya walaupun ada setup box, tapi nanti konsumen akan melihat bahwa sebenarnya dengan TV yang ada sekarang, kayaknya lebih pasang setup box pasti juga nggak akan permintaannya makin banyak, ya makin canggih juga, dan juga harga daripada
smart TV juga makin lama makin turun. Harusnya turun. Ya, saya sudah perhatikan juga tahun ini. Saya lihat trennya kan karena kita juga udah mulai cari TV di beberapa toko kita. Saya lihat sih banyak permintaannya sih udah mulai lari ke situ. Di daerah-daerah terutama. Ini TV merek sendiri atau Nah, TV yang udah ada? Udah ada lah. Merek yang kita nggak kasih sponsor lah, kita nggak sebut merek lah. Enggak ya. Tapi permintaan TV itu juga meningkat. Iya. Menurut saya kan smart TV dengan di daerah-daerah tuh yang namanya 30-an inch tuh tinggal dibawa di motor mereka. Bisa ya. Jalan. Iya. Tapi kalau yang di bawah 30 inch bisa nggak sih Pak? Mungkin masih bisa, tapi menurut saya kalau harganya udah relatif sama, rasanya 2 jutaan, sampai 3 juta, bisa dapat 30-an inch, kan? Ya ngapain dia beli yang 21 inch lagi itu kan dari kecil kayak buat laptop itu kan, buat TV, buat display, display kan? TV gitu. Nah, inilah. Nah harganya udah makin makin terjangkau menurut saya. Ya. Kalau untuk sekarang yang 30 in kira-kira 32? Saya rasa 2 jutaan bisa dapat. Oh iyalah, ngapain beli yang kecil ya? Apa beli kecil kan? 32 aja. Dulu saya masih pertama kali beli TV 14 in Pak. Ingat kan pertama kali beli 20 in. Kayaknya udah gede banget. Itu udah gede. Karena kosannya saya kecil jadinya 14 aja udah bagus. Cukup ya? Iya udah cukup. Berarti sekarang handphone, smart. Nah sekarang handphone, benar. Tablet gitu. Tablet iya. Ada analog ternyata membawa berkah juga ya. Apa analog dimatikan membawa berkah bagi era jaya juga nih Pak. Nah, tahu juga ya teman saya ngeliatnya sih kalau ditanya potensi ada. Ya ada di situ. Tapi kalau dari sisi smartphone rasanya pola bisnisnya ini nggak banyak berubah lah ya. Berubah lah. Saya lihatnya juga konsumen kan akan tetap lari ke brand-brand yang memang udah jadi first brand choice mereka kan. Kalau itu urut-urutannya akan ada berubah nggak? Bapak kan tahu dapur mereka Pak. Dapur mereka nggak usah ngomongin lah. Paling nggak itu urutan akan berubah nggak tahun depan Pak? Atau mungkin ada calon yang kelihatan oh ini bakal ini nih gitu. Kalau saya lihat sih sekarang ya secara tren ya, kan kebanyakan daripada brand yang ada itu kebanyakan kan ada tendensi untuk meningkatkan harganya lah. Jadi mereka mau naik kelas lah. Ya. Tapi menurut saya sih konsumen di bawah itu tetap ada. Jadi tinggal tergantung ada merek apa yang mau serve di bawah itu ya. Kalau sekarang banyak juga kan Pak yang serve di bawah Pak sebenarnya. Ya tapi maksud saya itu kayak merek-merek yang udah incumbent di situ, yang istilahnya udah menguasai itu banyak yang coba naik. Misalnya dia jualnya di 2 juta, sekarang dia jualnya 2,5. Ya naikin lah, tentunya naikin nggak hanya naikin, tapi dia juga kasih banyak feature, spek gitu. Cuman saya ngeliatnya kan konsumen tetap ada lah di situ yang kalau misalnya itu dan masih besar kan Pak? Tidak dilayani, ya pasti ada yang melayani. Itu aja kesempatan menurut saya sih untuk depan. Kalau di level atas ya kita tahu lah mereknya kan gitu aja. Saya rasa nggak ngeliat ada perubahan yang signifikan lah dari tahun depan nggak ada. Dari 2 brand terbesar yang high end lah, gitu. Nggak ada lah. Kalau yang gambar Apple? Yang gambar Apple bagus tahun ini, jadi bilang. Ini ngomong spesifik boleh. Untuk kamu yang nanya sih soal ini. Bagus loh tahun ini sih. Iya. Dan saya lihat sih memang yang merek itu kan memang merek yang aspirasi cukup tinggi lah buat banyak konsumen ya. Cuma masalah mereka bisa mampu apa tidak karena memang harganya kan mahal lah ya. Iya, mahal banget. Jadi ya memang kan tergantung dari Apple atau dari yang buah Apple itu untuk decide dia mau bagaimana untuk melayani mungkin di bawah yang apa dia udah serve hari ini. Karena kalau lihat dari harga segmen itu ya pasti kan dia nggak akan bisa mendominasi pasar Indonesia. Nggak bisa. Karena pasar Indonesia masih ya bisa diakui predominantly juga di mid-low kan. Mid-low, ya. Mid-low itu aja sampai 80% ada ya Pak sekarang. Kalau dulu kan sekitar 80. Secara quantity nggak akan berubah. Tapi secara value jauh yang high-endnya walaupun cuma 20% bisa kebalik. Iya. Maksudnya kalau dari angka quantity jualan aja 80%. Tapi kalau dari value berapa persen Pak? Value mungkin bisa 60-40 kebalik malah. Yang 60-nya yang itu? Yang gede. Yang high end, yang high end. Nggak make sense sekarang mah Pak handphone teh ininya harganya masa harga sampai 20 juta saya mau pusing belinya. Tapi itu ada aja sampai ngantri-ngantri ya Pak. Iya. Tapi kan kalau di Indonesia enaknya tuh ya kita dapat banyak tuh opsi untuk apa cicilan. Oh iya benar. Di Indonesia itu mesti kita akuin memang kayak bank-bank banyak memberikan cicilan. Dan
Disuruh ngutang terus. Ya, tapi toh memang Tapi ya Nggak ada kalau salahnya, nggak ada menurut salah, ya dari sisi itu bisnis nggak ada salahnya Pak. dari bank-bank memberikan, dan sekarang juga banyak financing company yang Iya benar. agresif sekali. Ah. Kita banyak, kan nggak semua orang punya bank ya. Ya betul. Kita tahu bank kan juga paling maksimum berapa dari total populasi. Jadi kita Dan kalau mau nyicil dari bank juga kan nggak gampang Pak. Beda sama yang dari finansial itu ya. Bunganya juga beda. Oh, bunganya beda, iya. Oh, tapi kalau kartu kredit itu sama aja, mahal juga sama lah. Oh. Ada kelihatan nggak trennya Pak? Yang pakai bank, kartu kredit, atau yang pakai pinjaman itu? Pinjaman itu tergantung lokasi sih menurut saya. Oh, masih. Ya, format apa yang laku tergantung lokasi di mana, daerah mana, komoditas apa, nah itu bisa beda-beda. Oh. Tapi yang dari itu, yang dari bank sama yang itu masih besar bank kan? Masih besar Pak. Hari ini masih besar bank. Cuman yang financing lagi naik sekarang. Iya. Bagus Pak ya, naiknya. Bagus. Kalau dibandingkan sekarang berapa persen Pak? Wah, saya nggak hafal itu sebenarnya kalau persentasenya kalau ditanya. Tapi oke. kalau menurut saya sih masih jauh lebih besar banking. Banking ya. Karena kan kategori banking tetap ada debit ya. Iya. Nah, sebenarnya saya lihat sih masih tetap besar tuh orang bayar cash sih. Jadi, Oh gitu. ya, Yang kredit jarang. yang secara totalitas ya. Ya total. Menurut saya sih masih banyak yang bayar cash. Ya, dan itu baru bank, baru financing. Tapi memang format terhadap format terhadap nanti opsi paymentnya itu memang tahun misalnya kayak tahun depan menurut saya yang lagi trending naik sih memang financing. Tapi mungkin di kasusnya kita mungkin agak berbeda karena memang kita kan lagi kembangkan yang di jalan-jalan kan ya. Jadi itu opsi untuk financingnya pasti lebih besar. Di kota kedua, kota ketiga, dan itu pasti financingnya lebih besar daripada kartu kredit atau juga bank. Ya. Tapi cash juga tergede karena gimana juga masyarakat juga tetap beli cash lah. Iya. Banyak juga sekarang masyarakat yang menganut nggak boleh ngutang kan? Ya, banyak juga yang masih mau nganut utang. Tapi banyak juga yang masih mau nganut utang. Ya, tapi itu memang fenomena banget ya Pak untuk yang pembiayaan itu ya secara digital itu. Ya, lagi naik. Iya lagi naik dan kayaknya tuh mempermudah gitu. Dan sangat membantu Bapak juga kan sebenarnya? Ya itu membantu kita lah, jelas lah gitu. Karena itu membuka pasar yang sebelumnya kan kalau dia nggak mampu, sekarang bisa mampu. Iya. Bisa naik kelas. Naik kelas, ya. Atau mau beli handphone kedua, ya. Bisa kan. Asik banget nih ngobrol sama Bapak. Udah nggak terasa ya? Udah nggak kerasa. Sejam lebih. Belum lah, belum. Tapi hampir 1 jam. Nih Pak Joy, terima kasih banyak. Sama-sama Ca. Udah ditemenin di jalan-jalan sambil ngobrolin tentang industri. Sama-sama. Seneng nih diajak jalan-jalan nih. Jarang-jarang disetirin soalnya. Iya ya Pak, biasanya nyetir sendiri. Ini tadi datang nyetir sendiri Pak? Enggak sih, ada supir juga sih. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Oke, thank you. Terima kasih. Terima kasih. Ya, bye. Bye-bye. Teman-teman jangan lupa. Di situ ya. Teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe dan ikuti terus obrolan Telco. Bye. Bye-bye.